Halo semuanya, selamat datang kembali di Novilas, nonton film ringkas. Kali ini kita akan kembali membahas film mengenai hilangnya dua orang anak secara misterius. Di sepanjang film ini, kalian pasti akan bertanya-tanya siapakah pelaku sebenarnya. Namun ending menyedihkan di akhir cerita akan membuat kita paham. Sepertinya film ini tidak hanya soal penculikan. Dan seperti apa kisahnya? Inilah video selengkapnya. Film diawali dengan memperkenalkan seorang pengacara bernama Sebastian. Ia merupakan pengacara papan atas yang selalu menangani kasus para pejabat. Sebelum menuju pengadilan, seperti biasa ia akan mengantar anaknya ke sekolah. Sebastian ini adalah seorang duda dan anak-anaknya kini tinggal bersama sang ibu bernama Delia di sebuah apartemen. Saat di parkiran, Sebastian menerima telepon dari adiknya menceritakan soal mantan suaminya yang terus menerornya. Karena sedang terburu-buru, Sebastian mengatakan akan menghubunginya setelah urusannya selesai. Sebastian sangat mengenal para penghuni apartemen itu. Salah satunya adalah pria bernama Michael, yang merupakan security di sana. Mereka selalu berbincang soal pertandingan sepak bola. Si nos meten 4 el domingo, yo te dejo mi coche. Generoso. Si no, me quedo con tu moto. No, eso no. Ia langsung menaiki lift menuju apartemen mantan istrinya di lantai 7. Seharusnya Sebastian sudah hadir di pengadilan, karena jadwal sidang akan segera dimulai. Namun mengantar anaknya ke sekolah adalah prioritas utamanya setiap pagi. Meski telah bercerai, Sebastian dan Delia masih menjaga komunikasi. Mereka memiliki dua anak, bernama Luca dan Luna, yang terlihat sangat senang melihat sang ayah telah datang. Sambil menunggu anak-anaknya bersiap, Delia meminta mantan suaminya menandatangani surat pernyataan, supaya Sebastian bersedia memberikan hak asuh sepenuhnya pada dirinya. Diketahui, Delia ingin membawa anak mereka kembali ke Spanyol karena lingkungan di kota ini sangat buruk dan akan mempengaruhi perkembangan anak mereka. Ia yakin bahwa Luca dan Luna pasti akan senang pindah ke Spanyol. Selain itu, alasan Delia ingin pulang kampung sekalian, ingin merawat ayahnya. Namun Sebastian tidak setuju karena menurutnya Delia masih punya saudara di Spanyol yang bisa mengurus orang tua mereka. Apalagi Sebastian tidak ingin jauh dari anak-anaknya. Tak ingin terjadi pertengkaran, Delia pun memilih mengalah dan mempersiapkan peralatan sekolah anak-anak mereka. Ia memberikan ponsel Luca dan memberikan pil untuk diminum Luna siang hari. Sebelum Delia berangkat kerja, ia melarang anak-anak turun dari tangga dan harus naik lift. Setelah Delia pergi, mereka pun bersiap berangkat. Saat akan masuk lift, Sebastian memberikan ponsel pada Luca yang dipakai ketika situasi darurat. Setelah itu, Sebastian akan memberikan pil untuk Luna. Namun belum sempat memberikannya, Luna menyinggung soal rahasia ibu mereka. Seketika Sebastian pun penasaran dan ingin diberitahu soal rahasia itu. Luna bersedia memberitahu, namun mereka harus dibolehkan turun dari tangga. Sekalian ingin berlomba dengan sang ayah yang turun memakai lift. Sebastian awalnya tidak mengizinkan, karena Delia sebelumnya telah berpesan supaya mereka jangan turun dari tangga. Namun karena penasaran dengan ucapan Luna, akhirnya ia pun mengizinkannya. Por favor, tengan cuidado, ¿Me escucharon? Sebastian pun masuk ke dalam lift dan langsung menuju lantai 1. Di sini ia masih mendengar anak-anaknya berlarian di tangga. Namun setelah melewati beberapa lantai, tiba-tiba liftnya berhenti. Dan setelah menunggu sebentar, lift itu kembali berfungsi hingga ia sampai di lantai utama. Ia merasa menang karena kedua anaknya belum muncul. Ia pun langsung memanggil mereka segera turun, supaya tidak terlambat sampai di sekolah. Ya llegué. Vamos. Chicos, bajen que se me hace tarde. Namun setelah menunggu beberapa menit, mereka tak kunjung turun. Sebastian pun memeriksa hingga kembali ke lantai 7. Namun ia tak menemukan kedua anaknya. Hingga ia kembali turun dari tangga lain. Luca dan Luna tetap tidak terlihat. Sebastian berkali-kali menelpon ponsel yang dibawa Luca, namun ponsel itu tidak aktif. Sebastian pun kini mulai panik, namun ia terus melakukan pencarian. Ia bertanya kepada para penghuni lain, namun orang-orang ini tidak mengetahuinya. Lalu ia kembali masuk ke apartemen Delia, namun lagi-lagi ia tidak menemukan anak-anaknya. Chicos, vamos chicos, por favor, que estoy apurado.
Di saat yang sama, rekannya bernama Rubio terus menelpon meminta Sebastian secepatnya datang ke pengadilan karena ia tak mampu menangani persidangan seorang diri. ¿Qué pasa, Rubio? Eso digo yo, pero te estamos esperando. En media hora estoy ahí. ¿Pero cómo media hora? Ahora no puedo ir. Seorang wanita bernama Maria mengaku sempat melihat mereka saat melewati apartemennya di lantai 6. Namun ia hanya berpesan supaya mereka hati-hati berlari di tangga, dan Maria tidak melihat ada orang asing di sekitar mereka. Kemudian Miguel menyarankan supaya Sebastian melapor ke seorang polisi bernama Rosales yang tinggal di lantai 3. Namun saat didatangi, Rosales tidak terlalu merespon. Ia malah meminta Sebastian mendatangi sekolah anaknya, karena siapa tahu mereka sudah sampai di sana. Awalnya Sebastian tidak yakin, karena mustahil mereka pergi tanpa diantar. Namun ia tetap menerima saran pria itu dan langsung menghubungi pihak sekolah. Dan ternyata benar, Luca dan Luna belum sampai di sana. Están por acá, no llegaron. Si aparecen, les pide que me llamen por teléfono. Karena belum ada kejelasan, Rosales pun memberitahu seluruh polisi di lapangan melakukan pencarian. Tak lama, Delia menghubungi. Namun karena tak tahu harus berkata apa, Sebastian pun menolak panggilan itu. Dalam kebingungan, Sebastian pun mengetuk pintu apartemen satu persatu. Akan tetapi, tak ada satupun yang mengetahui di mana anaknya. Saat ingin melanjutkan pencarian, Sebastian mendengar Kapten Rosales memanggilnya. Baje un momento. Rosales mengatakan bahwa kemungkinan anaknya telah diculik, dan biasanya para penculik itu akan menghubungi untuk meminta sejumlah uang. Namun Sebastian tidak yakin, dan menurutnya anak-anaknya masih berada di apartemen ini. Kemudian, Rosales akan memeriksa dokumen seluruh penghuni apartemen. Apakah di antara mereka ada yang memiliki catatan kriminal? Sebelum pergi, Rosales meminta Sebastian menghubunginya jika ia menerima telepon dari penculik itu. Karena tak punya alasan lagi, Sebastian pun akhirnya memberitahu Delia bahwa kedua anak mereka menghilang. Mendengar hal itu, seketika Delia pun syok dan marah. Tak lama setelah itu, terlihat polisi sampai di depan apartemen. Bukannya menemui polisi itu, Sebastian malah teringat dengan pria yang satu lift dengannya pagi tadi. Pria itu dikenal tidak menyukai suara bising anak-anak. Sebastian pun curiga bahwa sepertinya pria itulah pelakunya. ¡Dale! ¡Abrí! ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Dónde están mis hijos? No sé. ¿Ah, no sabes? Setelah berhasil masuk, Sebastian langsung mencari ke seluruh ruangan. Namun ia tidak menemukan kedua anaknya. Dalam kemarahannya, ia menyerang pria itu dan memaksa memberitahu di mana Luca dan Luna. Pria ini pun bingung dan tidak mengerti apa yang Sebastian maksud. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis hijos? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Dónde están? No sé nada, te lo juro. Sebastián, no los tienes. Kali ini ia dihubungi oleh atasannya. Atasannya ini marah karena Sebastian tak kunjung sampai di pengadilan. Sang atasan pun memberikan ancaman. Jika mereka kalah dalam persidangan ini, maka Sebastian akan diberhentikan. Sesampainya di lantai 1, Sebastian melihat Delia yang terlihat panik. Ia pun meminta maaf dan berjanji bahwa ia akan menemukan kedua anak mereka. ¿Y cómo no estabas con ellos? ¿Dónde estabas tú? No, estaba con ellos. Ellos bajaban. Es que te lo dije, te lo dije. Delia, lo hicimos 1000 veces. Los vamos a encontrar, te lo juro. Los vamos a Que no encontrar. les hagan daño, por favor. Delia kemudian teringat dengan seorang wanita bernama Natalia yang selama ini akrab dengan mereka, dan kemungkinan wanita itulah yang menyembunyikan Luca dan Luna. Mereka pun langsung menemui Natalia dan menginterogasinya. Namun wanita ini mengaku tidak mengetahuinya. Karena tidak percaya, Delia pun memaksa masuk. Setelah mencari di setiap ruangan, ia tidak menemukan anak-anaknya. ¿Cómo puedes pensar algo así de mí? Lo siento. Delia pun kini semakin panik. Ia merasa kecewa karena mantan suaminya itu tidak mampu melindungi anak-anaknya. Hingga ia pun merasa bahwa sepertinya Sebastianlah yang menyembunyikan mereka. Hal ini ia lakukan karena takut Delia akan membawa mereka ke Spanyol. Sebastian pun menolak tuduhan itu. Karena sejahat apapun dirinya, ia tak pernah berpikir melakukan hal sekonyol itu. Dan ia tidak punya niat memisahkan mereka dengan Delia. Delia hanya terdiam, seolah ia masih menyimpan rasa curiga. Secara bersamaan, Sebastian menerima panggilan dari atasannya. Sang atasan meluapkan kemarahannya karena Sebastian tidak datang ke pengadilan.
Akhirnya sidang pun dibatalkan. Sebastian akhirnya memberitahu bahwa anaknya menghilang. Sebastian tak lagi memikirkan pekerjaannya. Yang ia pikirkan sekarang adalah nasib kedua anaknya. Melihat berita persidangan dibatalkan, ia pun mulai mengaitkan hal ini dengan hilangnya Luca dan Luna. Sepertinya penculikan ini sengaja dilakukan supaya ia tidak bisa datang ke pengadilan, sehingga persidangan pun dibatalkan. Kemudian ia menghubungi Hernandez, si pengacara dari pihak lawan. Sebastian menuduh Hernandez menculik anaknya demi memenangkan kasus kliennya. El boludo, la puta que te parió. Sé que son ustedes. Pero, te secuestraron a los Hernandez pun membantah tuduhan itu. Ia tidak pernah menggunakan cara kotor dalam menangani kasus, apalagi harus melakukan penculikan. Sebastian pun semakin bingung mengenai nasib kedua anaknya. Dalam situasi panik, Rosales pun memberitahu bahwa ia telah menemukan salah satu penghuni apartemen yang memiliki catatan kriminal. Orang itu bernama Pascal yang tinggal di lantai 2. Es el francés. Esa no. El segundo C. Vamos. Setelah mengetuk pintu berkali-kali, pria itu tidak memberikan respon. Sebastian ingin membuka paksa menggunakan kunci cadangan yang diberikan Michel. Namun Rosales melarangnya karena masuk tanpa izin melanggar aturan hukum. Karena tidak terima dan terus memaksa masuk, akhirnya Rosales pun membiarkannya. Perdón. Pero yo necesito abrir esta puerta. Saat diperiksa, apartemen itu ternyata kosong. Kemudian Sebastian bermaksud ingin memeriksa setiap kamar yang kosong. Namun kali ini Rosales tidak setuju. Ia mengatakan sebaiknya Sebastian dan Delia menunggu hasil investigasi polisi, sekalian menunggu para penculik itu memberi kabar. Karena besar kemungkinan mereka akan meminta bayaran. ¡Hijo de puta! ¿Y si nos secuestraron para hacerles algo? Vale, no te quiero oír. Es que me va a estallar la cabeza. Vamos a ser fuertes. Meskipun Sebastian selalu berkata kasar padanya, namun Rosales tetap memberikan perhatian dalam kasus ini. Bahkan ia telah meminta petugas patroli memeriksa setiap kendaraan yang melintas untuk mencari anak-anak mereka. Kemudian, Sebastian meminta Delia kembali ke apartemen, sementara ia akan membawa Michel ke area parkiran melanjutkan pencarian. Namun bukannya mencari, Sebastian malah mengatakan Michel lah pelakunya. Sebastian yakin, sepertinya Michel sengaja membuat lift berhenti supaya ia bisa menculik anaknya. Kemudian Michel pura-pura mengarahkan dirinya menemui Rosales hingga mendatangi apartemen pria bernama Pascal. Sebastian sangat yakin ini semua adalah ulah Michel. Seketika pria ini pun terkejut dengan tuduhan ini, sementara ia hanya berniat menolong dan tidak ada alasan dirinya menculik Luca dan Luna. No tengo nada que ver. No te hagas el pelotudo porque te mato, hijo de puta, te mato. ¡Soltá, hijo! Te juro que te mato. Escúchame, yo no tengo nada. Menyadari dirinya hilang kendali, Sebastian pun meninggalkan Michel. Saat di dalam lift, Sebastian melihat kembali pil yang belum sempat ia berikan pada Luna. Insting pengacaranya pun terus bermain di kepalanya. Kali ini ia menghubungi Rubio supaya meminta tolong melacak profil Rosales. Menggunakan koneksi FBI yang dimilikinya, rupanya Rosales masuk dalam daftar yang ia curigai. Saat kembali bersama Delia, Sebastian merasa bersalah atas semua ini. Bahkan ia mengakui beberapa kesalahannya di masa lalu. Saat pertama kali merantau dari Spanyol ke Argentina, Delia selalu menemani dan mendukung Sebastian di masa terpuruk. Namun kesetiaan Delia itu malah ia hianati dengan berselingkuh. Namun obrolan mereka terputus karena adik perempuan Sebastian kembali menelpon dalam kondisi panik, di mana mantan suaminya Alberto mulai membahayakan dirinya. Sebastian meminta Gabriela bertahan dan ia akan mengirimkan pertolongan. Saat mengetahui anak-anak sang kakak diculik, Gabriela seketika mencurigai Alberto lah pelakunya. Kemudian tak berapa lama, Rubio memberi kabar bahwa Rosales sedang terjerat hutang karena kasus kecelakaan. Saat ini ia memerlukan uang sebesar $50.000. Ok, yo me encargo. Gracias, Rubio, de verdad. Es Rosales. ¿Estás seguro? Espérame acá. Sebastian pun langsung mendatangi apartemen Rosales dan memaksa masuk dengan kunci cadangan. Namun ia tidak ada di lokasi. Di sana hanya ada wanita tua yang sedang menonton TV. Perdón. Tak lama, Rosales pun datang. Ia sangat kecewa karena Sebastian malah curiga padanya.
Sebastian siap memberikan uang yang diperlukan Rosales, asalkan ia mau mengembalikan anaknya. Mendengar hal itu, Rosales masih menahan diri. Namun karena Sebastian terus memakinya, Rosales pun emosi lalu memukulnya. No soy yo, te lo aseguro. ¿Cuánto querés? ¡Cortala! ¿Cuánto? ¡Basta! Tranquilo. Yo solo trato de ayudarte, imbécil. Hingga kemudian, Delia menerima pesan dari orang-orang yang mengaku menculik Luca dan Luna. Mereka memberitahu bahwa kedua anak mereka masih aman dan sebentar lagi penculik itu akan menghubungi mereka. Escuchen, los chicos están bien. Hagan todo lo que les digamos y los van a recuperar. Los llamamos en un rato. Singkatnya, penculik itu pun kembali menelpon. Mereka meminta Sebastian menyiapkan uang $100.000. Jika tidak mau, maka ia tidak akan pernah lagi bertemu dengan anak-anaknya. Dan jangan pernah melapor polisi jika anaknya masih ingin selamat. Muy bien. Tenés 2 horas para conseguir $100.000. 2 horas, $100.000. Setelah pembicaraan selesai, mereka pun bingung kemana harus mencari uang sebanyak itu. Awalnya mereka ingin meminta pada orang tua Delia, namun jarak dan waktu membuat hal itu tidak mungkin. Rosales menawarkan pertolongan polisi, namun Sebastian menolaknya. Setelah itu, Sebastian pun pergi meninggalkan apartemen. Saat di dalam lift, ia menghubungi Rubio dan menceritakan soal uang yang diminta penculik anaknya. Ia meminta Rubio menemaninya meminjam uang pada atasan mereka. Singkatnya, mereka pun janjian bertemu di kantor. Puta madre. Estás hecho mierda. Vamos, dale, vamos. Setelah bertemu atasannya, Sebastian langsung menjelaskan soal anak-anaknya yang menjadi korban penculikan dan ia memerlukan uang $100.000. Sebastian memohon supaya atasannya itu mau menolongnya dan ia berjanji akan mengembalikannya. Namun karena masih marah, sang atasan pun menolak memberikannya. Pria ini mengaku tidak punya uang tunai sebanyak itu. Lalu Sebastian pun mengatakan bahwa ia tahu atasannya ini punya uang dari hasil suap kasus yang rutin ia terima. Sebastian mengancam akan mengungkap ke media jika sang atasan tidak mau menolongnya. Namun pria ini tetap menolak dan berusaha mengusirnya. ¿Por qué no te rajas? Vamos, rájense los dos. Nada, prende un poco. Olguita, avísale a los... Karena Sebastian mulai anarkis dan membahayakan dirinya, sang atasan pun akhirnya mengambil uang di dalam brankas. Tenete las consecuencias. Setelah mendapat uangnya, Sebastian langsung berangkat dengan menaiki mobil Rubio. Tak lama, penculik itu menghubungi dengan mengarahkan kemana uang itu harus diantar. Sebastian pun siap mengikuti arahan si pelaku. Singkat cerita, Sebastian pun sampai di area parkir dermaga. Lalu ia menaruh uangnya sesuai arahan dan menunggu kedatangan kedua anaknya. Setelah menunggu lama, bukan anaknya yang datang, melainkan seorang pria bersepeda yang langsung mengambil uangnya. Setelah memastikan jumlahnya sesuai, pria itu pun meninggalkan lokasi. Setelah itu, Sebastian menerima telepon dari si pelaku bahwa sebentar lagi ia akan bertemu dengan Luca dan Luna. Namun belum sempat menyelesaikan pembicaraan, ponsel Sebastian kehabisan daya. No, por favor. La puta que me parió. Tenías razón, siempre estuvieron acá en el cuarto A. Ya tu señor los llevó a su casa. Ternyata benar, kedua anaknya kini telah kembali bersama sang ibu. Sebastian langsung memeluk dan menciumi anak-anaknya. Ia sangat bersyukur akhirnya dipertemukan kembali dengan buah hatinya setelah pencarian yang hampir membuatnya putus asa. No llores, pa. Estamos bien. Sebastian meminta anak-anaknya bercerita mengenai apa yang terjadi. Mereka pun menceritakan semuanya, di mana saat menuruni tangga, mereka bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai teman Sebastian. Lalu pria itu membawa mereka ke salah satu ruangan apartemen dengan memberikan beberapa makanan dan bermain game. Meski tidak kenal, tapi mereka yakin pria itu adalah teman ayah mereka. Namun belum sempat menceritakan semua, Delia memotong pembicaraan. Sang ibu mengingatkan supaya lain kali jangan mudah percaya dengan orang asing. Pero la próxima vez no se habla con desconocidos, ¿vale? Prometido. Sí. Saat sang ayah akan pulang, Luna kembali menyinggung soal rahasia ibunya. Sebastian yang sejak awal telah penasaran, lalu meminta Luna mengatakannya.
Ternyata rahasia ibunya itu berisi, "Kamu adalah ayah terbaik di dunia." Sos el mejor papá del mundo. Sebelum pergi, Sebastian mengatakan ingin memperbaiki hubungan mereka. Ia yakin mereka bisa memulai lagi dari awal. Ia berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di masa lalu. Delia tidak menjawab apa-apa. Ia malah mengatakan malam ini juga dirinya akan pulang ke Spanyol bersama kedua anak mereka. Ia sangat trauma dengan peristiwa ini dan meminta Sebastian memahaminya. Delia menegaskan bahwa malam ini masih ada tiket pesawat dan ia tak mau menunda lagi. Delia berjanji akan mempertimbangkan hubungan mereka, namun fokus utamanya saat ini adalah keselamatan anak-anak mereka. Mendengar hal itu, Sebastian pun akhirnya luluh dan menandatangani surat persetujuan hak asuh. Sebelum berangkat, Luca dan Luna ingin sang ayah ikut bersama mereka. Tak ingin anak-anaknya bersedih, ia pun mengatakan akan segera datang menyusul. Lo prometo. Venga, vamos. Gracias. Setelah mereka pergi, Sebastian tak kuasa menahan kesedihannya. Kini ia akan terpisah jauh dengan kedua anaknya itu. Kemudian, ia pun bersiap pulang ke rumahnya. Sebastian memilih turun melewati tangga. Saat berjalan di lantai 4, ia melihat pintu apartemen tempat anaknya diculik terbuka. Karena penasaran, ia pun memeriksanya. Di sana terlihat seorang wanita yang sedang membereskan ruangan. Sebastian melihat banyak bungkus makanan dan minuman. Kemudian perhatiannya tertuju pada satu buah pil. Setelah diperiksa, ternyata pil ini sama dengan pil yang belum sempat ia berikan pada Luna. Akhirnya ia paham bahwa Delia lah yang melakukan penculikan itu. Karena telah mengetahui semuanya, ia pun langsung menyusul ke bandara. Saat di perjalanan, Sebastian berulang kali menghubungi mantan istrinya itu, namun Delia menolaknya. Sesampainya di bandara, Delia pun langsung melakukan check-in. Sementara Sebastian masih dalam perjalanan dan terus berusaha menelpon Delia. Tak lama, ia pun juga sampai di bandara. Sebastian langsung mencari ke beberapa lokasi dan berharap Delia belum terbang. Namun meskipun telah berkeliling mencari, ia belum menemukan Delia dan anak-anaknya. Hingga pada akhirnya, Luca melihat sang ayah yang sedang kebingungan mencari. Estás cansadita, ¿verdad? ¡Chicos! Luca, espera. Lalu kedua anak ini pun turun menemui ayah mereka. Kedua anak ini pun langsung memeluk sang ayah dan mengira akan ikut bersama mereka. Sebastian pun beralasan bahwa paspor mereka bermasalah dan yang berangkat hanyalah ibu mereka. Seketika Delia pun syok mendengarnya. Tak ingin anak-anaknya tahu apa yang terjadi. Sebastian pun mendekati Delia seakan-akan ingin berpamitan. Padahal Sebastian berbisik bahwa permainannya telah berakhir dan silahkan pergi seorang diri. Namun Delia tidak terima dan tetap akan pergi bersama Luca dan Luna. Los niños se vienen conmigo. Te vas a subir sola, ¿sí? Kemudian Sebastian pun menegaskan bahwa ia telah mengetahui semuanya dan jika tetap memaksa, maka ia akan memberitahu anak-anak seperti apa ibu mereka sebenarnya. Bahkan ia akan melaporkan Delia ke polisi. No serás capaz. Karena merasa terpojok, pada akhirnya Delia pun menyerah. Dan mau tak mau ia harus pergi tanpa kedua buah hatinya. Chicos, un beso mami, que se tiene que ir. Perasaan bahagia yang ia rasakan sebelumnya kini hancur menyakitkan. Delia tidak memperlihatkan kesedihannya, meskipun hatinya seperti teriris. Dan ia terus memeluk kedua buah hatinya sebelum pergi jauh meninggalkan mereka. Pero si nos vamos a ver muy prontito, mi vida. ¿Eh? Tak bisa dibayangkan betapa menyakitkannya perasaan seorang ibu yang akan berpisah jauh dengan buah hatinya. Dengan perasaan hancur, Delia pun perlahan meninggalkan anak-anaknya menuju ruang keberangkatan. Ia terus memandangi mereka hingga tak terlihat lagi. Delia berjalan dengan tatapan kosong, seakan menyesali ego
dan perbuatan yang seharusnya tidak ia lakukan. Meskipun premis soal penculikan sangat sederhana, tapi film ini sepertinya lebih menyoroti soal konflik rumah tangga dan penyesalan sebuah perceraian, yang pada akhirnya anak-anaklah yang menanggung akibatnya. Itulah pentingnya saling menjaga keutuhan rumah tangga, membuang ego, dan jangan terlalu membesar-besarkan masalah yang bisa berpotensi keluarnya kata perceraian.